Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, senang sekali kita bisa kembali lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Baik, ini adalah video ke nol ya. Ini bagian 0.1, pendahuluan di materi trigonometri analitik ya. Jadi di sini kita mau mengingat lagi tentang trigonometri itu apa sih gitu ya. Nah, jadi trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengukuran sudut dan perbandingan sisi pada segitiga. Jadi sebenarnya fokus dari trigonometri itu adalah kita mempelajari tentang segitiga ya. Oke, perbandingan-perbandingan segitiga di trigonometri itu nanti kita akan bagi ada 6 ya. Ada 6 perbandingan trigonometri, ada sin atau sinus kita bacanya, ada cos atau cosinus, ada tangen, ya ada kosekan, ada sekan, ada kotangan ya. Nah, di sini sebenarnya seharusnya sih materi ini udah teman-teman tahu ya semuanya karena ini kan videonya khusus untuk kelas 11. Jadi sebenarnya di kelas 10 harusnya sudah dipelajari ya. Cuman kalau misalkan mungkin ada teman-teman lain yang lupa, kita ingetin lagi. Nah, jadi yang pertama adalah sebelum kita masuk ke sin, kostan dan sebagainya, kita lihat dulu teman-teman, di sini saya punya segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku ini akan selalu punya 3 macam sisi, ada sisi miring, sisi depan, sisi samping. Nah, sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang pada segitiga. Jadi bukan berarti yang miring ya, tapi yang terpanjang pada segitiga. Nah, kemudian sisi depan itu adalah sisi yang berada di depan sudut. Jadi nanti kita akan definisikan salah satu sudut dari segitiga ini, bukan yang siku-sikunya tapi ya. Jadi boleh di sudutnya di sini, boleh di sini. Kita definisikan sebagai sudut yang mau kita tentukan trigonometrinya. Misalkan saya ambil sudut alfa di sini. Ini adalah sisi depannya berarti ya. Kemudian sisanya berarti sisi samping. Nah, penempatan ini teman-teman harus benar-benar paham dan jangan sampai tertukar. Karena kalau ini sampai tertukar, maka nilai perbandingan sin, kostan dan seterusnya ini juga akan tertukar gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang atau sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku. Jadi kalau sudut siku-sikunya di sini, maka sisi yang ada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring ya. Kemudian sisi depan adalah sisi yang ada di depan sudut yang kita definisikan. Ya, alfanya di sini berarti ini adalah sisi depannya. Sisanya atau yang di samping sudutnya itu adalah sisi samping. Nah, gimana kalau seandainya sisi atau sudutnya saya ganti jadi di sini. Misalkan kita ambil adalah sudut beta di sini. Ini seandainya gitu ya. Nah, kalau sudut betanya di sini, maka nanti sisi depannya akan berubah menjadi ke sini karena di depan sudut beta ini adalah sisinya gitu loh. Berarti sisi ini akan berubah menjadi sisi depan sudut beta gitu ya. Ini seandainya saya pindahkan sudutnya gitu ya. Tapi karena di sini saya berbicara sudutnya adalah bagiannya untuk yang sudut alfa, maka sisi depannya adalah bagian sini. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada 6 perbandingan trigonometri, ada sin, ada cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, sin atau sinus itu dicari dengan cara sisi depan per sisi miring. Berarti perbandingan antara sisi depan per sisi miring, ya. Nah, kemudian kosekan adalah kebalikan dari sin. Berarti kalau sinnya itu depan per miring, kosekannya adalah miring per depan, gitu. Kemudian yang berikutnya ada kosinus. Kosinus itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring segitiga, ya. Nah, kemudian ada sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Kosinus itu samping per miring, berarti sekan adalah miring per samping. Kemudian yang terakhir ada tangen, ya. Tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Ya, depan dan samping. Kemudian kotangan itu adalah kebalikannya, berarti sisi samping per sisi depan, ya. Oke, sekarang kita ambil contohnya. Misalkan saya punya segitiga siku-siku di sini, ya ada sisinya adalah 7, 24, 25. Nah, berarti langkah pertama adalah sebelum kita mencari sinus dan sekannya, langkah pertama kita harus cari dulu, kita harus tentukan dulu mana sisi depan, miring, dan sampingnya. Kita lihat sudut alfanya adalah di sini. Maka 24 atau yang tepat di depan sudut alfa itu adalah sisi depan.
ya. Kemudian 25 ini adalah sisi miring karena ini adalah sisi yang terpanjang. 7 ini adalah sisi samping, ya. Nah, berarti untuk nilai sinusnya di sini boleh kita tulis. Kita tahu bahwa sinus itu rumusnya adalah depan per miring. Berarti boleh kita tulis di sini adalah sisi depan per sisi miring gitu ya. Sisi depan per sisi miring berarti nanti boleh kita tulis hasilnya adalah 24 ya per 25. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan sekan? Sekan kita lihat tadi rumusnya adalah sekan itu adalah perbandingan sisi miring dengan samping. Berarti boleh kita tulis di sini adalah miring per samping ya. Oke, miringnya adalah 25 tadi, sampingnya adalah per 7. Nah, jadi ini nilai perbandingan trigonometrinya. Oke, mungkin di video ini kita akan mempelajari, kita batasi dulu pembelajarannya sampai sini ya. Untuk supaya lebih paham lagi, silakan teman-teman semua kerjakan latihan ini ya. Nanti kita diskusikan jika ada kesulitan, dan kalau teman-teman semua mau lihat solusinya, boleh nanti silakan buka di Instagram Nitip Catatan. Itu aja mungkin untuk video yang pertama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.